Matut. Masuk nggak Ibu? Masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para calon manten yang lagi berbahagia, tatel wajahe sumringah, ora ono sing sedih gitu ya, alhamdulillah. Kan senyum terus berarti. Itu tandane sumringah. Monggo pun. Kalau tadi jenengan sudah di Rafa, tadi sudah dicek data-datanya, sudah nggak ada yang masalah ya, sudah benar semua. AI, UNI sudah dibenarkan semua, nggak ada yang silik gindi. Karena kalau silik gindi nanti ketika sudah bentuk buku nikah, itu sudah nggak bisa lagi dirubah. Mau merubah harus ke pengadilan agama, kan repot. Monggo Bu, udah. Maka mumpung belum dicetak, ya tadi itu dirafa, dicek datanya satu persatu. Nah setelah dicek datanya satu-satu, kemudian jenengan kemudian perlu mendapat bimbingan perkawinan, bimbingan perkawinan. Jadi semua KUA seluruh Indonesia itu pasti mengadakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Ya. Pemerintah itu punya harapan kepada calon-calon pengantin agar nanti rumah tangganya terus harmonis. Tidak terjadi Perceraian. Alhamdulillah. Lah mboten enten to sing pengen cerai. Enten ta sing aku nikah mek sak tahun wae kakek-kakek. Lah mboten enten to. Tapi ono jadi artis iku. Saya nikahnya 2 tahun saja. Kontrak. Nikah kontrak itu kan. Kan kontrak ya. Loh tapi ono nggone artis kok. Saya kira rame iku lho. Mbok sapa ngono pokoke. Selamat buat artis. Iya. Nah, mbok karena apa kira-kira? Karena lah harapannya jenengan-jenengan nanti keluarganya jadi keluarga yang harmonis, tidak sampai terjadi perceraian. Amin ya rabbal alamin. Maka saya berdoa mudah-mudahan nanti keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kan diutang. Amin. Bukan sing amin. Kan diutang. Rezekinya lancar. Kerjanya nyambut kawine lancar, sukses. Anak-anaknya akeh. Loh, amin. Amin masih toto. Anak-anaknya soleh dan solehah. Walaupun 2 laki-laki perempuan soleh, solehah. Syukur-syukur nih. 12. Loh, alhamdulillah. Mbak siap tak 12. Iya. Siapa yang tolong aku? Iya, memang membina rumah tangga itu enggak gampang. Dengan membayangkan rumah tangga itu gampang apa susah? Susah gampang. Susah gampang maksudnya piye, Mbak? Susah. Gampang susah maksudnya piye? Maksudnya gampang susah piye? Iya. Ada senengnya, ada gak senengnya, ada susahnya. Sing susah tok wae saiki. Kira-kira apa susahnya? Anak itu yang jawabnya besar. Tanggung jawab besar ya.
Yang jelas rumah tangga itu kan yo ono wae sing jadi ribut, jadi masalah iku ono wae. Yakin lah kok mesti ono wae sing dadi ribut itu. Iya. Iya, pokoknya si hati-hati si ono wae. Tinggal diri terus balik mana ya? Ngono ya. Kan emosi ini kan silang ya Pak. Gue lah balik mana. Sip. Setuju. Seneng banget di calon bojo kayak Aku ngono. sing aku, Pak. Aku sing ngomongnya. Oh ngono waduh. Iya. Berarti sabar ngono Mas. Nah, itu lek kapan dol, iki bunyi sing nyamuk Pak ditobeng. Itu kan kira sing Tinggal milih. kan kopi. Disusul. Tapi ya jerene wong sing ana penelitian, wong wedok iku sedina iku mengeluarkan kata-kata minimal 17.000. Dalam sedina iku wong wedok iku lumrahe rata-rata minimal ngomong iku 17.000. Terus dari sekolah. Mangkane nek ana wong wedok terus wewe ya pancine iku lumrah. Kompeng. Nek sing lanang iku menurut penelitian iku sehari itu mengeluarkan kata-kata 8.000. 8.000. Tadi luwe meneng sing lanang timbang sing wedok. Nah ning ana wong lanang terus ngomongi cuet berarti ku lambe. Iya, Dihadapi dengan sabar, insya Allah aman. betul. Jadi nanti dalam rumah tangga itu mesti ono wae sing dadi nggarai molo. Maka barangkali kita bisa share bersama-sama bahwa nanti kalau di rumah tangga itu terutama yang laki-laki itu ketika marah jaga jangan sampai mengatakan apa? Salah. Talak. Hanya ngomong talak itu sudah jatuh talak. Jadi ngomong talak itu diempet teman. Tidak harus ngomong talak loh ya. Bahasa lain yang mengindikasikan talak itu ya sama. Contoh nih, wis nang mulia rono nang mbakmu, aku kasudi karo awakmu. Nah, iku nek diniatkan apa? Nalak, berarti iku keluar talak. Jadi bahasa-bahasa sing apa? Bisa bahasa-bahasa yang nggak mau lagi itu kalau diniatkan mentalak berarti dia sudah jatuh talak. Maka laki-laki itu ketika marah ya iku mau untungnya wong lanang iku omongnya kak akeh. Coba sing lanang sing wedok sing dikei kesempatan nalak ngono, iso-iso bendino tak talak kon ngono. Ngomongnya akeh kan. Blonjoe kurang, talak wae ngono. Ya. Jadi hati-hati dengan ucapan talak atau dengan kata-kata yang semakna dengan talak. Talak itu hanya berapa? 2 ya? Hanya 2 kan talak itu? Kalau 3 itu nanti harus nikah dengan orang lain. Terus nikah iku gak oleh iku kabus gawe dolanan. Bojoku iku nikah nangko saulan ceren, aku pengen balik nang situ. Gak iso. Harus bener-bener nikah temenan, terus talak temenan baru bisa balik. Kan berarti yo bisa dikatakan hanya 2. Walaupun ada 3 tapi sing ketiga kan koyo ngono prosesnya. Nah, ini loro pertama kan belum masa idah bisa rujuk kembali tanpa diakadkan nikah. Kedua bisa rujuk kembali. Ketika dalam masa idah masih bisa kembali tanpa akad baru. Tapi kalau sudah 3 kali berarti apa? Harus dinikahi orang
orang lain. Baru ketika sudah dinikahi oleh orang lain, benar-benar nikah, ditalak oleh bojo tadi, bercerai. cerai, benar-benar cerai. Baru bisa Nah, kembali. bojo pertama baru boleh bisa. Diakatkan. Oh, ngono akad. Jangan ada usul kesengajaan. Tapi nggak boleh rekayasa kau itu mau. Nah, itu tadi ketika ada masalah, ya aku mau usahakan jangan sampai kemudian keluar kata-kata talak. Jadi terutama yang laki-laki ini. Tapi sekarang itu banyak terjadi bukan laki-laki menceraikan. yang mentalak, yang perempuan yang banyak. Iya, Pak. Setuju tak? Oke. Kan ada dong. Iya, di Gresik sekarang itu justru yang paling banyak menggugat cerai itu adalah yang perempuan, bukan yang laki-laki. Kalau laki-laki bahasanya talak, kalau perempuan bahasanya gugat cerai. Ya. Di Gresik ini, yang saya tahu kalau ini tahun kemarin itu 59 terjadi perceraian. Nah itu juga sama, banyak yang perempuan yang menggugat cerai. Yang sekarang, Pak, berapa, Pak? Yang sekarang, Iya, tahun ini di Panceng belum saya ngecek, tapi di tahun ini kemarin laporan dari Pengadilan Agama di Gresik itu 3 bulan, triwulan pertama itu sudah 400 angka perceraian. 400 sih. 3 bulan loh. 3 bulan toh, Januari, Februari, Maret. Itu laporan Pengadilan Agama Kabupaten Gresik itu 400 kali. Itu sudah diputus, digedok, sudah tok, sudah keluar surat cerainya. Nah, mudah-mudahan kita tidak kemudian nambahi jumlah angka perceraian. Sing kono-kono ya wis lah. Yang penting kita jangan sampai menambahi data perceraian. Nah, maka nanti dalam rumah tangga itu ya yang perlu diperhatikan yang pertama adalah rumah tangga itu harus didasari dengan pertama agama. Itu yang paling pokok, agamai. Terutama sholat. Lah jenengan lah 5 waktu lengkap toh. Ono tas sing bolong-bolong. Kok kita ya ono sing bolong-bolong iki. Enten? Oh, ya Allah. Oh, enggak, ini yang laki-laki. Kita laki-laki ono sing bolong-bolong iki. Nggih ta? Mboten nggih? Bolong ta? Lo sensitif. Siji loro. Nek jenengan Mas. Bolong. Jenengan Mas. Duh, oh subuh abot. Lah jam pinten tangine? Hari ini kita jani yang jam 21. Terus subuh nih? Perahu. Subuh nih perahu. Saya turun. Lali. Orang apa juga nggak sholat. Sebelum niat ya. Iya. Ya maksudnya itu melek masih metu ya itu langsung sholat. Ibadah itu ya. Nah, iya. Ada diusahakan begini. Tangi jam piro wae, gitu. Begitu tangi terus langsung sholat. Masuk jam 09.00 tangi yo, langsung. Tapi itu diniati. Iya, nggak apa-apa. Yang penting begitu tangi langsung sholat, Itu berarti ya rukhsah lah ya, rukhsah. Jangan sampai ditinggalkan. Ojo temenan, sholat itu. Jadi membina rumah tangga itu yang penting adalah agamanya. Dan agamanya itu
terterane, apa terterane itu? Ukurane, tenger-tengerane itu adalah sholatnya. Nek sholatnya apa, insya Allah agamai apa. Kenapa kok saya mengatakan sholat itu tengerane kebaikan seseorang? Ada penelitian, ini sering saya sampaikan di Win-Win. Ada penelitian, ada orang Amerika itu meneliti bahwa otak manusia itu ada organ kecil di otak manusia itu tidak bisa dialiri oleh darah. Otak kecil ini hanya bisa dialiri darah ketika dalam kondisi sujud. Ketika sujud itulah otak kecil itu baru dialiri darah. Nah, fungsinya apa? Otak kecil di apa yang hanya dialiri darah dalam kondisi sujud, fungsinya adalah mengendalikan emosi, mengendalikan temperamen, mengendalikan amarah. Nah itu, jadi ketika kita sudah rutin sujud dengan benar, insya Allah kita gampang bisa ngontrol emosi, tidak gampang marah. Nek rumah tangga gak gampang marah ya iku mau insya Allah harmonis. Sing siji marah, sing siji ngedem. Wah, nek siji marah ketemu marah iso perang batara Kebakaran. iya. Kadang nunggu mau sekilas ya Pak. Gimana? Emosi terkadang mau sekilas. Sehari ulis mari. Apa cari keyakinannya wong iki, Pak? Harusnya Gitu ya. Nggih. Hebat lah nih ngono. Apa mana kemudian sholatnya lengkap, insya Allah tambah apa mana emosi nih? Iya enggak? Insya Allah ngono. Insya Allah. Karena dengan itu tadi itu apa? Dengan sujud itu darah bisa full ke otak kecil itu. Apalagi itu. Nanti ketika di rumah tangga itu ono wae sing gara emosi ku. Kadang-kadang yo kayak waya enak-enak nyekel HP dikongkon bojone, "Mas, tolong ini." Wah. Belanja nong ini. Ini ku gak siap mentalnya ya, Bos. Emosi ya enggak? Atau dia anaknya rewel. Anak turu anaknya rewel. Iku nek gak siap mentalnya terus lumayan dijiwit toh, amperin plak loh. Anak ditampar gak tambah meneng, ditambah nangis. Itu kan jajan, Pak. Iku wis gede sing bayi umpamane. Bayi rewel. Apa mana nih bayi terus loro. Wih. Nangis toh. Nah, iku makanya iki butuh apa? Butuh melatih kesabaran, ya siku mau mengendalikan emosiku itu sangat penting ketika dalam rumah tangga. Agama juga dipentingkan diperlukan ketika apa? Ketika dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Oke lah, ketika ekonomi baik, insya Allah ya gak ada masalah. Tapi ketika terjadi masalah ekonomi pas-pasan pamane, iku ning gak duwe sabar sing kuat, iso setiap bariku apa? Mecucu wae. Piye? Tadi, nah agama pentingnya di situ. Nek kan duwe duit iso sabar. Nek duwe duit akeh bersyukur. Nah, ora boros. Nah, iku pentingnya agama nang kono. Kemudian yang kedua dalam rumah tangga itu harus saling pokoknya saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu, saling mengasihi, saling mencintai, saling mengalah. Nek sing siji emosiku mau ditinggal metu ngopi dhisik. Iya. Mending ngono timbang kok
terus diimbangi bisa. Oh, iya. Itu saling ya, iku mau saling menghargai. Ya bojoku iku yo dadi bojoku yo tak hargane. Wong lanang tak kandhani. Wong lanang iku paling seneng dihargai sing wedok. Iku wong lanang terus dihargai sing wedok iku seneng, njaluk apa mesti dituruti. Begitu sebaliknya ya. Nek sing wedok dihargai terus sembarang dikekno. Makanya saling menghargai. Nek sing lanang ngomong ya dirungokno. Sing lanang ngongkon ya diturut, dilakoni ngono lho. Selama perintah iku tidak melanggar agama. Ngono saling. Terakhir yang saya sampaikan nanti akan ditambah oleh teman-teman yang lain. Dalam setiap Bingwin itu pasti saya menyampaikan tentang stunting. Itu sudah menjadi program pemerintah bahwa sebisa mungkin generasi muda Indonesia itu harus bebas dari stunting. Stunting itu apa toh? Kurang gizi. Anak kurang gizi. Pertumbuhan anak tidak normal. Ya, tidak normal. Mestine tinggine 50 cm umpamane iku cuman 40 cm. Berarti iku kurang normal. Mesti berat badane umpamane 3 kilo kok menjadi 2,5 kilo, berarti itu tidak normal. Nah, itu stunting. Cara mengetahuinya adalah ketika di posyandu itu biasanya dikasih buku kontrol itu ya. Normalnya anak itu setiap hari itu grafiknya itu naik terus begini. Baik berat badannya maupun tinggi badannya. Kalau grafiknya itu tidak naik atau bahkan menurun, berarti itu harus diwaspadai apa? Stunting. Nah itu. Kenapa pemerintah itu getol ingin menghilangkan stunting? Karena stunting itu sangat merugikan di masa depan anak jenengan nanti. Anak yang ketika anak stunting nanti di dewasanya itu biasanya gampang kena sakit. Wong Jawa ngarani apa? Ringkih. Gampang kena sakit. Kemudian kecerdasannya betul. Tumbuh kembangnya otak kurang. Susah belajar, susah konsentrasi. Kemudian gampang terkena sakit tidak menular. Jantung, diabetes, terus darah tinggi. Nah, itu gampang menyerang kepada anak yang stunting. Nah, faktor penyebab stunting, 1, kurang gizi. Yang kedua, lingkungan yang kurang bersih. Kenapa lingkungan kurang bersih bisa menyebabkan stunting? Ya, ketika lingkungan kurang bersih, otomatis makanannya kurang bersih. Kalau kurang sehat, kalau dimakan gampang kena sakit. Kalau anak gampang kena sakit, gizinya pasti kurang. Yang ketiga, yang menjadikan penyebab stunting adalah rokok. Asap rokok. Loh, iya ta? Yang buat anak stunting tak gak? Tak canting. Rokok itu juga menyebabkan stunting. Asapnya bukan rokoknya. Iya, asapnya, betul asapnya ya, asap yang dihirup oleh anak itu pertama bisa menyebabkan 1, anak tidak doyan makan karena di asap itu ada kandungan nikotinnya. Nah, nikotin itu menyebabkan anak senang dan tidak suka makan, nafsu makannya berkurang. Kemudian yang kedua, mengandung karbon dioksida dan itu menyebabkan gizi anak yang dimakan itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Nah, ini sehingga anak itu kurang gizi. Mangane akeh tapi tidak bisa diserap oleh tubuh. Hanya jadi apa?
kotoran. Nah, feses. Ngerti bahasa feses berarti kesehatan, Mbak ya? Boten. Mengerti feses barang. Iya. Karena di TK Pak. Baru saya Oh gitu ya. Oh guru TK. Oh iya. Ini guru TK ya berarti ya sabar toh. Masa guru TK Nyanyi kok? terus Pak, tambah ya Pak, ulangi tepuk tangan. Nah saya kira itu, nggih. Nanti akan disambung oleh teman-teman yang lain, monggo. Bu Un, Pak Rafi, monggo Pak Rafi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahi sedikit saja yang disampaikan oleh Pak Haji Raden Jamal. Pak Haji Raden Jamal ini fasilitator keluarga sakinah Pak ya. Win-win Untuk bimbingan perkawinan nasional. nasional tingkatnya, bukan regional, bukan ecek-ecek. Kita ini pendereknya, kita ini di bawahnya, jadi sekedar iya pengikutnya, membantu. Tadi topiknya menarik, hari ini kita topiknya kalau nggak salah ya saya nambahi aja sebetulnya. Di apa penyebab daripada perceraian? Apa faktor-faktor yang menyebabkan keluarga ini bubar gitu. Di KUA ini punya kepentingan, mohon maaf suaranya agak berat, sakit. KUA ini punya kepentingan tidak hanya menikahkan ya, tidak hanya menikahkan selesai gitu. Setelah nikah terus tidak punya tanggung jawab, akan tetapi KUA punya kepentingan bagaimana jangan setelah menikah juga dalam pernikahan itu langgeng, dalam pernikahan itu harmonis, dalam pernikahan itu tidak ada masalah, dalam pernikahan tidak ada perceraian yang paling terakhir. Jadi kan tahu nggak apa penyebab perceraian? Angka perceraian yang paling tinggi itu di Gresik loh. Kira-kira apa penyebab yang paling urgent, yang paling vital, yang menyebabkan keluarga ini bercerai? Ekonomi, oke, setuju. Yang lainnya sudah bisa menangkap, apa Mas? HP, oke HP masuk. Yang belakang Pak, perselingkuhan, sudah lengkap. Sebetulnya banyak, ada kira-kira 6 atau 7. Tapi paling vital itu, yang paling vital itu faktor yang menyebabkan perceraian itu satu ekonomi, yang kedua perselingkuhan, ada pihak ketiga. Ya yang HP tadi mungkin ada nomor HP orang-orang lain itu, maksud saya seperti itu. Faktor HP ini kan alat yang bisa digunakan oleh orang lain yang bisa melacak dan lain sebagainya. Ada orang yang tidak tahu nomor kita tiba-tiba tahu nomor itu. Atau ada orang yang berusaha untuk merongrong, berusaha untuk merusak hubungan keluarga. Itu betul. Ini saya mengalami, mohon maaf misalnya ada mantan jenengan. Mantan jenengan ini nggak terima kalau si ceweknya dinikahi oleh orang lain yang baru kenal. Ini contoh aja. Ya karena topiknya perceraian, saya nggak ngomong yang lain. Kalau kemarin saya ngomong sakinah mawaddah warahmah, ini topiknya kan keluarga terus angka perceraian. Itu kalau yang mantan tidak terima, itu bisa minta nomor ke keluarga, ke teman, ke orang lain karena grup banyak. Nah kalau yang perempuan digoda, terus kemudian juga yang laki-laki digoda oleh mantannya, ini sama-sama loh ya, sama-sama, Mas ya. Nggak tahu loh, sampai punya nyimpen nomor siapa saya juga nggak tahu. Saya tepat masih ada. Setelah ini komitmennya, setelah Rafa, terus hari-harinya sudah positif, tanggal berapa, bulan apa, itu di kalender dibunderi ya. Bunderi itu, ini hari bersejarah saya nikah dengan calon istri, calon suami saya. Nanti ditulis juga jamnya berapa ya. Ini momen sakral, jangan hanya waduh saya nikah kok biasa-biasa saja. Karena menyegerakan kebaikan itu agama. Tadi disampaikan sholat, jangan lupa sholat. Iya betul. Pondasinya keluarga ini sholat. Kalau pengen ekonominya baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja, ya itu sholat, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Coba aja praktekkan. Kalau sholatnya bolong-bolong, ekonominya bisa bolong-bolong, Pak ya. Kalau sholatnya lengkap, insya Allah rezekinya lengkap, dikasih oleh Allah. Jenengan mau nikah ini kan, jenengan nikah ini sebetulnya pintu untuk masuk menjadi kaya.
menjadi orang kaya. Sebelumnya nggak punya apa-apa, akhirnya nikah, punya apa-apa, punya anak ya punya 2 saudara, punya pekerjaan yang mungkin nanti menuntun Anda yang pekerjaannya biasa-biasa saja, mungkin dapat pekerjaan yang insya Allah layak misalnya, sesuai dengan harapan saya. Saya pengen kerja kayak gini. Kadang kita kerja ini kan nggak sesuai dengan harapan. Pengennya cita-citanya pengen jadi pramugari, ternyata jadi apa? Guru TK misalnya, guru SD. Pengennya itu, tapi kita harus bersyukur. Memang gitu, cara Allah membimbing kita itu seperti itu. Nggak ada cara lain. Misalnya jenengan lihat suami istrinya, yang calon suami melihat istrinya, oh apa benar ini calon istri saya? Apa betul? Kan nggak tahu juga. Kalau kita pengen sesuai kehendak kita, kalau kita nggak percaya dengan Allah, ya pengen istri yang kayak artis, yang kaya. Kita juga pengen menjadi anaknya kayak anaknya Jokowi, tapi kan nggak bisa. Iya lah. Takdirnya kan kita berbicara takdir, logis, kenyataan yang kita hadapi seperti ini. Udah terima aja. Istri saya seperti ini, udah terima kelebihan dan kekurangannya. Suami saya seperti ini, ada brengosnya mas yang ganteng mas, terima. Barangkali brengosnya itu bisa menjadikan apa, keharmonisan dalam rumah tangga. Ini yang bisa keri-keri, iya keri-keri gatal, iya. Coba bayangkan nggak ada brengosnya, kalau nggak ada brengosnya nggak apa-apa, enak licin. Itu contoh, maksudnya contoh. Saya buat anak. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Raden bahwa manusia ini nggak ada yang sempurna, mohon maaf, kita nggak ada yang sempurna. Pengen istrinya yang perfeksionis misalnya, kayak nggak ada. Kita bangun tidur sampai tidur lagi, nanti coba lihat, coba praktek. Sisi kekurangannya itu 80% atau 90%. Hanya 10% ditutupi 10% yang sempurna itu yang pasti kurang. Tapi bagaimana 10 yang 20% ini kita tutup. Ya ada, kita bangun tidur, lihat suami, lihat istri kok kayak gini ya, nggak sesuai dengan selera hati itu. Tiap saat, tiap detik, hari ini dengan hari besok, selera kita berbeda. Mohon maaf. Jangan kan pacaran kan taruhnya udah berapa lama? Satu tahun, ada 1 tahun taruhnya. Itu selera moodnya kan berbeda. Ya, kayak makan itu loh. Makan selera mood kita berbeda. Ya, lagi-lagi kita kembali ke agama, kita kembali lagi ke cara teknis, nanti bisa dipraktekkan. Nanti pastikan jenengan kalau menikah hidup di mana, di mertua atau orang tua atau di tengah-tengah, ya. Ini untuk cara aja sebetulnya, untuk bagaimana menjaga keharmonisan suami istri, bukan di lingkup keluarga loh ya. Ya, nanti kalau ada yang mengganggu tidur, ada yang mengganggu itu nggak enak, Mas. Mau tidur terus ada suara itu nggak enak. Hah? Nggak enak. Saya nggak enak. Ada yang ganggu nggak enak, ono suara kok nggak enak. Ya, ada di keluarga misalnya kok ada rame, itu secara psikis kita terganggu. Kalau saya nanti dipakai monggo, nggak dipakai nggak apa-apa ini. Ada. Dipastikan nanti setelah nikah, Mas, Mbak, Dek, kita nanti hidup di sini. Dan nanti hidup di sini. Itu program. Nanti setelah yang kecil itu selesai, nanti programnya kan kita menata ekonomi keluarga. Untuk ekonomi itu perlu ditata. Misalnya dengan 1 bulan Masnya dapat gaji misalnya 3 juta. Bagaimana 3 juta ini bisa menjadi cukup? Atau 1 juta atau enggak banyak? Ya kita cari tambahan yang lain untuk menghidupi. Kalau istrinya bisa membantu secara ekonomi malah bagus. Tapi sifatnya hanya membantu. Karena yang laki-laki adalah itulah ya, maksudnya kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi pemimpinnya kan laki-laki secara secara ekonomi, secara tanggung jawab, secara moral dan semuanya itu laki-laki. Jadi beban laki-laki itu saya ngomong ke laki-laki itu berat sebetulnya. Saya sendiri juga gitu, tapi bagaimana berat ini ya kita siasati tidak berat. Beda dengan perempuan, psikologinya berbeda. Cara pandang saya dengan perempuan jelas berbeda. Kita ngomong laki-laki. Ya, saya membantu yang laki-laki tujuannya untuk perempuan. Jadi membantu juga kan? Ya. Jadi itu saja, nanti
bisa dikomunikasikan kalau ada masalah, paling penting. Karena tadi problematikanya perceraian kan keuangan, masalah ekonomi, karena budgetnya itu misalnya kok 1 bulan nggak cukup, ini kita cari di mana. Kalau yang lain perselingkuhan itu perselingkuhan sudah, kalau ada nomor-nomor yang nggak penting, mantannya udah dibuang aja Mbak ya, buang. Ya kan mantan kan nggak harus laki-laki, kan perempuan juga pernah punya kenalan, itu masalah. Sekarang kita buka lembaran baru, nah kan ditulis itu di rumahnya, selamat menempuh hidup baru, ya kan. Nah hidup baru itu kan masih baru, kemarin belum hidup berarti kan. Ya. Terus ada doa untuk jenengan kan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, fi khairin ini sebetulnya dalam kehidupan ini kalau yang baik juga tambah baik, kalau misalnya ada jeleknya, ada kekurangannya, itu juga baik gitu. Jadi berkeluarga atau nikah itu ladang untuk mencari pahala. Kalau kita dapat nikmat, bersyukur. Kalau dapat musibah, kita bersabar. Dua-duanya dapat pahala. Dan kita harus membina itu, mengkomunikasikan itu. Dan kita harus sadar, ya, karena hidup berkeluarga tidak mulus, tidak baik-baik saja. Jadi kita punya punya mitigasi gitu loh. Sebelum ada ini kita ancang-ancang. Ya, kayaknya ada masalah ini, kita siap-siap. Itu aja yang bisa saya sampaikan, bisa disambung oleh teman yang lain. Dari saya, walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum barangkali nambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit mawon saya hanya membaca artikel level terindah sakinah mawaddah warohmah itu bukan hanya saat saling mencintai, tapi ketika mampu menutupi aib pasangan, mendoakannya dalam diam, dan tetap menjaga nama baiknya di depan orang lain. Sulit memang, tapi disitulah letak nilai ibadah dalam pernikahan. Bisa difahami, nggih? Termawon, Pak. Sampun. Duh. Oh iya, mau nambah ini tadi yang katanya Pak Rafiq, bahwasanya dalam pernikahan itu sedikit banyak kita banyak terganggu. Itu tergantung mindset kita saja ya. Kayak misalnya tidak kata Pak Rafiq, biasa itu dewe enak, tiba-tiba ada yang mengganggu. Kalau mindset kita ini selalu positif, dewe ngene, oh iya ya saiki aku ndek pasangan, alhamdulillah melek-melek ono sing ngancani. Ya, karena kalau kita merasanya saiki ono pasangan negara aku terganggu, ya kita akan merasa terganggu. Kalau kita di situ kita mindsetnya kita selalu positif, ya alhamdulillah sekarang ada pasangan. Jadi ini ate turu ono sing mejeti misalnya ngono. Ke tengah turu kok ternyata kok melek-melek sama sing ada orang lain, itu kan enak ya. Dewe ngono wae, dadi enak gak enak itu tergantung mindset kita. Jadi bagaimana kita mensyukuri pernikahan itu. Jadi insya Allah ya baik-baik saja. Biane nek kapane misalnya sampean terbatas ya, sekarang jadi terbatas, biane iso ngopi sak tuwuke sampai jam 12 ke atas misalnya. Sekarang disyukuri alhamdulillah ya, lagi di bojo, tadi ini ngopi-ngopinya kayak suwi-suwi, terus bisa tidur cepat gitu kan. Menurut kesehatan kan nggak bagus kan ya, tidur terlalu malam ya kan. Kalau kita semuanya kita berpikir positif, tidak akan terjadi apa-apa insya Allah. Eling pokoknya pernikahan itu adalah ibadah, berarti apapun yang kita kerjakan itu pasti dapat pahala. Sesulit apapun itu pasti ono ganjare kalau kita ikhlas ya. Disikapi dengan baik saja, saling komunikasi, apa-apa berdua lah, masa yang loro iso. Saling membantu itu namanya gendernya melaku ya. Jadi gak terus ini, iki pangan wong wedok, ngerti ono piring-piring kotor misalnya ya. Kok kotor kabeh sama iki ya? Itu kan karena di dalam pikirannya itu panggane wong wedok. Dadi ini ya gak gelem jemo. Itu salahnya. Yang ngono pemicu dari pertengkaran itu ya teko ngono ku barang kok sepele. Tapi kalau kita bisa melakukannya bersama-sama, ono piring kotor bekas makan kan kadang-kadang wedok kan juga langsung senyekel oleh anak cilik misalnya.
Nah itu kan terus merasa kotor ya ayo yang lakoni bareng nek sampean iso ya begitu terus sampean dalam keadaan capek ro marung kabeh ono kene kotor ya dicangking. Saling ngebantu itu perlu sekali. Apa maneh nek misalnya kadang-kadang saiki wong wedok ono sing kerja. Masih biarpun tidak itu di rumah juga kerja sama saja 24 jam. Jadi harus saling melengkapi lah iso. Bimbing anak wong loro misalnya sampean sing masak ya sing nangeni anake, sing sembarang kali ya bapakne kan ya iso ya. Jadi kan iso mareng bareng, nah cepet mari, nang iso jandan bareng, nek kali luar selalu. Semuanya akan selesai bersama-sama. Cukup sekian mawon, intinya banyak sabar dan ikhlas. Pilih ganjaran lah. Wudhu barangkali mau nambahi? Ya pasti harus. Sudah lengkap semua. Belum. Ya, lengkap. Saya hanya pesan usahakan dalam rumah tangga itu saling percaya. Dimanapun tempatnya usahakan saling percaya. Seandainya biasanya kan kalau sudah menikah kan kesana kemari berdua. Seandainya ada waktu longgar. Sewaktu-waktu kita pergi sendiri-sendiri, itu usahakan percaya. Jangan curiga. Nah, itu tidak baik. Usahakan saling percaya bahwa yang dilakukan suami atau istri itu betul-betul bagus gitu loh. Pasti ada tujuan tersendiri. Itu aja yang saya penambahan dari saya karena sudah lengkap tadi dari Pak Haji Raden Jamal, dari Pak Yai Rofik, juga Bu Uun. Ya kira itu aja karena sudah waktunya juga sudah siang ya, kasihan lama-lama. Kurang lah, masih kurang. Sawangannya Cukup masih ya. merenung. Ada pertanyaan? Ngantuk. Saya kira itu bimbingan perkawinan pada kali ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya, selamat mau menempuh hidup baru. Semoga menjadi kelak ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua tahapan-tahapan pernikahannya dimudahkan oleh Allah, diberi kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, monggo bisa Selamat. pulang. Siap, Bang? Siap. Bismillah. Selamat. 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 Ya.